Kedengaran suara? Oke. Apa kabar kalian? Baik. Katanya lagi UAS ya? Lancar nggak UASnya? Apa ada yang susah? Kacau. Udah, serahin ke Allah aja ya. Pasti udah bisa lah kalian mah, insya Allah lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari terakhir. Ya, hari terakhir ya. Tarik nafas dulu deh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Lailatukas sa'id. Syukron ya buat teman-teman semua yang udah hadir di sini. Terima kasih yang udah datang jauh-jauh dari Hujroh ya, dari kamar ke sini. Terus juga habis apa tadi istighosan sugro ya? Ya, istighosan sugro biar lancar semua. Itu mah bertujuan mah istighosa buat memperlancar rizki, mempersehat keluarga dan memperbaiki keturunan. Ya, perlu diketahui ya teman-teman ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Al-ula hayya bina nashkurullah yang azza wa jalla allazi qad ata'ana nikmatan katsiratan hatta nastati'a fa insyaallah mubarakah fi hadzal makan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada ngerti nggak? Sanian, oke, kita lanjut aja yang ke bahasa Indonesia aja. Yang kedua, salawat dan salam, salat bergandeng salam, marilah kita curahkan dan haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mana beliau Rasulullah telah membawakan ajaran Islam dari zaman jahiliyah sampai zamannya Islamiyah. Oke, teman-teman. Mungkin di sini ya materinya karena saya bawa buku ya biasa jarang enggak ya, mungkin berbagi pengalaman dari kemarin. Nih teman-teman, saya mau berbagi sedikit sharing-sharing ilmu, little mungkin teman-teman juga pada penasaran juga kan ya. Nah di sini saya akan membawakan nggak jauh sih tentang antara dunia dan akhirat sama kemaksiatan, ya pokoknya antara dua itu deh. Jadi disimpulin dengan tema yang bakal saya sampaikan itu don't do it before happens. Jangan lakukan sebelum terjadi. Oke, ini bahasa di mix ya, Arab, Indo, Inggris. Mau nggak? Apa Indo aja? Indo aja. Jangan lakukan sebelum terjadi. 3 bahasa. 3 language. Everyone can do it. Semuanya bisa nggak? No. Tuh kan. Ya udah mungkin nanti beda ini ya, beda forum mungkin bisa dilakuin kok. Nah, jadi kalian tahu nggak sih perbedaannya dunia dan akhirat? Apa? Dunia dan akhirat itu salah satu materi yang pertama kali saya masuk ke pondok ini, materi dunia dan akhirat. Agak relate dikit ya. Jadi materi yang pernah saya bawa ini judulnya dunia dan akhirat. Nah materi ini membawakan saya sebagai menjadikan saya sebagai khotib muhadharah akbar pada waktu itu. Itu pertama kalinya dan tiba-tiba langsung dikasih kesempatan muhadharah akbar. Tahu kan muhadharah akbar ya, bareng Aspi. Nah, jadi apa itu dunia dan akhirat? Dunia itu sifatnya sementara, ya. Simpelnya mah, dunia itu sifatnya sementara. Dan akhirat selamanya. Cukup segitu dulu. Dunia sementara dan akhirat selamanya. Kenapa sih tujuannya saya ngomong dunia dan akhirat? Ya karena tidak bertolak belakang dengan siklus zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu sudah menjadi tradisi bermaksiat,
sudah menjadi tradisi berfoya-foya. Intinya makhluk di muka bumi itu mayoritas pendosa. Betul apa betul? Betul ya. Kenapa saya sebut pendosa? Ini bukan dari hasil riset atau dari apa ya. Kalian dari sehari-hari aja contohnya melakukan hal kecil, contohnya menggosok. Siapa yang masih gosok? Itu termasuk dosa. Terus apa lagi? Bohong. Itu termasuk dosa. Ya, dosa mah macam-macam ya guys. Banyak, gak cuma satu atau dua. Kenapa dunia dan akhirat itu sangat diperlu kita kaji? Karena biar kita mengingat dunia itu sementara agar mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya, yaitu alam akhirat. Di alam akhirat tuh nggak cuma langsung alam akhirat aja, ada fasenya. Sebelum alam dunia apa? Alam rahim. Terus abis itu alam dunia. Setelah alam dunia, alam kubur. Nah, kalian siap-siap, karena kematian itu tidak bisa dihindari. Dan kenapa juga akhirat selamanya? Karena di si akhirat itu tempatnya yaumul hisab, pertimbangan amal baik dan amal buruk. Nah, amal baik dan amal buruk itu bakal sama Allah pertimbangin. Kalau buruk masuk neraka, dan kalau baik masuk surga. Oke, langsung aja nih pada intinya. Di sini terutama ngapa sih tadi membawakan materi tadi, karena pengaruh dosa dan kemaksiatan itu sangatlah berpengaruh buat kita semua. Karena kenapa? Apalagi kalian ini santri-santri yang fokus sedang menuntut ilmu. Apa ada yang masih pacaran? Apa sama anak aspi? Aduh, nggak ada. Apa ada? Clear lah, udahlah. Ya mungkin kalau just saying love atau berkata suka mah cinta ya boleh aja, tapi pacaran nah jangan dulu ya. Nih, kalian tahu nggak impact yang ada pada kemaksiatan? Dampaknya itu yang pertama, ada terhalangnya ilmu. Terhalangnya ilmu. Kalau kalian tahu, ilmu itu adalah cahaya yang menyinari atau menerangi hati. Jika kalian melakukan kemaksiatan, maka cahaya itu akan redup perlahan sampai tidak ada yang menerangi hati kalian. Hal ini disadari betul oleh Imam Malik. Ya, Imam Malik. Dengan ketajaman ilmu beliau berkata kepada Imam Syafi'i, "Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangi hatimu dengan cahaya." Dengan cahaya. Maka janganlah engkau matikan dengan gelapnya maksiat. Sahih loh ini dari Imam Malik. Ini buktinya Imam Syafi'i yang mendengar. Kemudian yang kedua, poin-poinnya aja dicatat aja dulu deh. Ini mah penjelasan mah terserah kalian mau catat atau enggak. Kerasnya hati dan hilangnya kelezatan bermunajat kepada Allah. Kerasnya hati, udahlah kerasnya hati aja pokoknya. Kenapa sih kerasnya hati? Ya akibat kemaksiatan hati kalian jadi batu. Ya, batu. Ya. Ya mungkin tahu kan batu tuh mati rasa. Hatinya mati rasa, bener-bener aduh tidak ada perasaan sama sekali. Nah, kita berkata apapun udah benar-benar belak-belakan atau apa, pokoknya tanpa ada filter pokoknya.
Jadi segala kebaikan tuh kita tuh di skip atau dilewatin, dihindari. Malahan kita, aduh kalau udah hati batu mah kejahatan pasti ada, nafsu, ego, wah campur aduk itu pasti ada ya guys ya. Iya nggak sih? Tengeling ya, aduh. Nah, yang ketiga, udah ya, yang kedua, ini nggak banyak banget soalnya. Kalian juga nanti fokus buat belajar kan ya. Gelisah di hadapan manusia. Gelisah di hadapan manusia. Nih, jadi kegelisahan terhadap manusia kalau misalkan kalian mulai start kemaksiatan, iya itu terasa apabila tuh apa ya? Kalian tuh tidak kayak ngerasa orang-orang solih tuh ngelihat kalian tuh asa gimana gitu. Terus kalian juga rasa gelisah tuh bukan cuma itu. Apa sih kayak kalian ngerasa gelisah kalau kalian udah maksiat melakukan sholat, kalian gelisah nggak? Kayak ngerasa bersalah atau apa. Nah, contohnya itu. Nah, maka hati akan semakin jauh dan keras, malahan susah buat sholat, kayak gitu tuh. Nah, sebaliknya dia akan cenderung mengikuti bujukan dan rayuan setan yang terkutuk. Aduh, Allahu Akbar. Ini emang di berita tuh ya nggak jauh dengan materi di sini. Oke, simpen dulu. Lanjut. Keempat, itu sulitnya urusan. Jadi sulitnya urusan tuh kalian menghadapi apapun itu selalu berpikir berat banget ya. Sangat amat berat. Terus kalau misalkan, pokoknya kalau kalian maksain tuh urusan-urusan tuh datang semua. Tujuannya apa? Urusan-urusan datang tuh biar kalian nih sholat. Makanya Allah tuh nguji kalian tuh kalau misalkan kalian bermaksiat, diuji baik urusan. Nah kalian tuh tujuannya sholat, disuruh sholat biar hati tenang, hati tidak keras, dan hati legowo. Contohnya gitu. Yang kelima, hatinya diselimuti kegelapan. Wow, hatinya diselimuti kegelapan. Jika kalian berada di tempat cahaya, logikanya begini. Jika kalian berada di tempat cahaya, kalau kalian jalan ke sana, kan gelap tuh. Kalian bisa nyampe nggak sampai tujuan kalian? Enggak kan? Kalian bakal apa kalau masuk kegelapan? Tersesat. Terus apa lagi? Takut. Ya, apa lagi? Tersesat, iya betul. Takut, iya betul. Ya maybe as always mah gak jauh ya dari dua itu. Ya kalau misalkan emang hati udah diselimuti kegelapan, ya mungkin di kehidupan sehari-hari kalian ya bakal ketakutan, bakal tersesat. Ya tersesat dengan notabene ya bukan berarti kalian stres atau indigo atau apa ya, enggak ya. Kayak lebih ya kalian tuh kayak ngasih kehidupan apa sih, kehidupan di jalanan kayak gitu, atau salah pergaulan lah. Jadi kalau kalian udah tersesat, ya mungkin itu aja deh. Bentar ya, mau lagi nggak? Cukup? Oke, cukup ya? Oke, itu aja deh ya teman-teman ya. Mungkin nggak banyak dari saya, mungkin ya segitu aja deh. Mungkin teman-teman juga pasti udah paham tentang materi yang tadi apa yang saya bawain ya. Apa materi yang tadi saya bawa? Judulnya? Jangan lakukan sebelum itu terjadi. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.